Ya, Salam Pak Esra. ya, Shalom Pak. Dari mana Pak? Saya dari Indonesia, dari Batam Pak. Batam. Oke, baik Pak. Gimana? Saya kaget juga ini Pak Esra online malam-malam ini. Ya, ini namanya acara dadakan. Iya, iya, iya. Eh, saya selama ini selalu rutin mengikuti pengajaran Pak Esra. Saya Ya, mengucap puji syukur Tuhan. bisa banyak belajar dari Pak Esra ya. Ya, Begini Pak, saya melihat fenomena belakangan ini termasuk yang akhir-akhir ini kemarin Pak Esra bahas tentang itu ya, yang Pak JT yang menolak Tritunggal itu ya. ya, Kalau saya saksikan, saya melihat di kolom-kolom komentar, kadang di debat-debat, di dialog-dialog antar Kristen sendiri pun, saya melihat banyak juga orang Kristen yang sudah terlanjur juga. Sepertinya saya bilang terlanjur percaya juga. Mereka juga mengakui setuju dengan apa yang diajarkan oleh Pak JT. Kadang saya juga sering juga kadang beradu argumen dengan mereka ya di kolom-kolom komentarnya video Pak Esra atau video yang lain-lain lah, video Pak MEM dan video Pak Deki. Saya melihat begini Pak Esra, mungkin kalau pandangan saya ya, mungkin selama ini jauh-jauh sebelumnya sudah terlanjur lama bahwa pengajaran-pengajaran itu kayak ilmu teologi itu hanya eksklusif untuk para sarjana teologi ya. Jadi jarang dibicarakan dikhotbahkan di mimbar-mimbar gereja setiap pada hari Minggu. Jadi sudah terlanjur lama. Jadi jemaat-jemaat itu kurang dalam doktrin, dalam ajaran, mereka kurang. Mereka hanya senang mendengar kayak mengajar moral, pelajaran moral, seperti motivasi lah, motivator gitu ya, sudah terlanjur lama. Tapi sekarang belakangan ini memang seiring perkembangan teknologi, lambat laun memang kita sudah mendapatkan informasi itu ya, kita juga dapat kemudahan dari YouTube ini, dari media ini, seperti dari video-video para apologet termasuk Pak Esra lah. Bagaimana Bapak melihat itu yang mereka sudah terlanjur lama ini, sudah terlanjur lama karena tidak pernah mendengar ajaran yang benar sebelumnya, mereka sudah terlanjur lama terbuai dengan yang kesalahan itu. Kalau menurut Pak Esra, bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi itu atau sedikit menghapus itu? Ya, oke, saya tangkap sudah. Memang adalah kelemahan gereja, karena gereja terlalu lama itu hanya membicarakan hal-hal moral, bukan cuma hal-hal moral, tapi betul seperti motivator-motivator saja yang kelihatannya berbicara dari Alkitab, tapi sebenarnya bukan ajaran Alkitab. Ya, saya sudah sadar itu cukup lama, dari sekitar tahun 2003, 2004 saya sudah melihat itu. Saya menyadari bahwa ada banyak gereja tidak memberikan pengajaran yang cukup. Sehingga akhirnya saya tahun 2004, 2005 itu mendirikan satu sekolah teologi. Tapi namanya STA, Sekolah Teologi Awam. Sekolah teologi itu tidak memberi gelar teologi, tapi melengkapi jemaat. Saya mengajar doktrin dasar, saya mengajar homiletik, ilmu berkhotbah, saya belajar hermeneutics, ilmu menafsir. Itu saya ajarkan kepada para siswa yang kebanyakan adalah majelis gereja. Lalu saya juga melihat bahwa gereja tidak mengajar. Itulah sebabnya saya mulai tahun 2004 juga, saya membuka program namanya Ku Tahu Yang Ku Percaya. Itu mulai dengan radio-radio lokal, sampai sekarang itu sudah di Pijar TV, masuk programnya. Itu bisa dilihat tiap hari. Itu Ku Tahu Yang Ku Percaya. Banyak orang Kristen percaya sesuatu, tapi tidak tahu alasannya. Dia percaya Yesus Tuhan, percaya. Tapi mengapa Yesus itu dipercaya sebagai Tuhan? Dia tidak tahu apa-apa. Ya, percaya Yesus anak Allah? Ya, percaya. Nah, Yesus itu Allah atau anak Allah? Anak Allah. Dua-duanya. Nah, Saksi Yehova kan tanya, ya, Yesus itu anak Allah? Ya. Bapaknya Allah. Terus mana ada bapak sama umur sama anak? Iya juga ya. Nah, sudah bingung, tidak tahu apa-apa lagi. Nah, itu yang terjadi. Nah, karena itulah memang gereja ini kita tidak terlalu rasa dampaknya. Karena apa? Karena medsos tidak seperti ini pada beberapa dekade yang lalu.
Tapi begitu Iya. era medsos datang, bertemulah kita dengan agama lain yang menyerang kita. Bertemulah kita dengan ajaran bidat-bidat. Bertemulah kita dengan saksi Yehova di medsos. Bertemulah kita dengan segala aliran Unitarian dan macam-macam di medsos. Nah, umat kita tidak siap. Umat kita tidak siap. Nah, itulah sebabnya memang karena gereja tanpa pengajaran. Nah, masalahnya kalau gereja mau pemberitaannya, pengajarannya ada kendala menurut saya. Pendetanya mungkin mau, tapi jemaatnya punya kerinduan itu atau tidak? Karena kalau gereja kebaktian hanya khotbah 15 menit, lalu 20 menit mulai pantatnya mulai panas, bahkan sampai ada orang mengatakan pendeta khotbah bahwa kalau 15 menit, khotbah 15 menit itu Tuhan yang bicara. Khotbah sampai setengah jam itu sudah manusianya yang bicara. Di atas setengah jam itu setan yang bicara. Nah kalau model begitu, apa yang kita bisa dapatkan dalam 15 menit khotbah? Maka mereka bilang, makanya saya bilang ya, mari kita mendengar renungan firman Tuhan. 15 menit, amin. Maka saya bilang, pantas kita hanya merenung terus, tidak pernah belajar, tidak pernah teliti. Saya menyadari itu sudah sejak lama, makanya waktu saya mendirikan gereja saya, sudah 12 tahun ini, sejak dari awal. Semua khotbah pengajaran, dan bahkan kami punya kelas belajar Alkitab itu, setiap hari Rabu itu belajar semua doktrin, belajar eksposisi, homiletik, hermeneutiks, apologetik, bahkan bahasa Yunani, Ibrani, kita belajar. Ya ini orang awam semua. Makanya koster di gereja saya jago itu. Ya. Kadang-kadang ada hadapi debat dengan aliran-aliran tertentu, ya saya kasih maju koster saja lah. Ya. Tidak perlu saya turun langsung. Murid-murid saya bagus-bagus pemahaman. Itulah sebabnya butuh waktu lama, Pak. Kalau saya ikut khotbah saya hari Minggu tuh rata-rata 1,5 jam. Iya, Ya. Pak. 1,5 jam itu karena full pengajaran. Mengapa saya ngubah? Dulu saya khotbah kayak orang karismatik gitu. Ya. Pokoknya dihambur saja. Haleluya penuh mulut ya. Tapi saya mulai berubah. Itu gara-gara bom Bali. Waktu bom Bali saya lihat ada orang rela membom dirinya sendiri dan mematikan dirinya dan banyak orang. Itu karena sebuah proses indoktrinasi bahwa kalau mati dapat bidadari. Nah, setelah dia dicekoki pikirannya dengan sebuah paham, maka dia rela mati demi paham itu. Nah, saya tarik pelajaran dari bom Bali itu. Berarti proses indoktrinasi ini penting. Orang rela mati demi sebuah paham. Nah, bom Bali itu indoktrinasinya salah, menyesatkan. Kalau saya bisa mengindoktrinasi umat, jemaat dengan pemahaman yang benar, maka mereka rela mati demi kebenaran itu. Nah, mulai situlah 12 tahun saya kerja seperti ini. Ya, itulah sebabnya kenapa ini YouTube baru ramai sekarang. Sebelum YouTube ramai itu saya sudah mulai duluan. Saya pembicara radio, saya penulis di koran. Tapi gara-gara tulisan saya kontroversial, ya karena sifatnya apologetik, akhirnya koran-koran memberhentikan saya. Begitu koran-koran lokal Kupang sini tidak mau menerima tulisan saya lagi, seorang teman bilang, Pak kita di YouTube saja. Nah waktu itu YouTube belum tenar, tapi saya sudah mulai, makanya ribuan sudah. Mungkin video saya sekarang ini mungkin 3.000-an atau 4.000-an, saya juga tidak hafal lagi. Ya, nah dan saya pokoknya yang penting bikin lalu mengajar terus tanpa peduli namanya subscriber kayak apa kayak belum tahu, saya tahu tentang itu ya. Nah itu belakangan saya baru tahu oh ternyata YouTube itu ada subscriber ya, tapi saya tidak pernah minta subscriber dari orang. Nah karena memang tujuannya ngajar. Saya senang dengan perkembangan sekarang, ada banyak anak Tuhan yang punya ajaran bagus sudah muncul ya. Pak Muriwali, ada Pak Diki Gadas, yang lain-lain. Tapi juga yang miring-miring, menyesatkan juga muncul. Nah, maka disitulah Pak, umat menjadi bingung. Nah, Pak tanya bagaimana solusinya. Menurut saya gini, ada satu kalimat yang saya ingat, saya lupa, tidak tahu dari siapa, tapi saya ingat kalimatnya, dia bilang begini. Satu-satunya cara supaya penyesatan itu atau kesesatan itu berkembang dengan cepat adalah yang mengerti kebenaran diam. Jadi yang ngerti kebenaran diam, maka penyesatan pasti akan banyak. Nah, jadi kalau kita sudah masuk dalam era medsos seperti ini, ya mau tidak mau, yang punya pengajaran yang benar harus banyak bicara.
Ya, harus banyak bicara untuk memberikan keseimbangan. Memang akibat dari banyak bicara bisa terjadi perdebatan dan membingungkan umat. Tapi lebih baik umat bingung dan dia berpikir dan mencari tahu mana yang benar daripada dia tidak bingung tapi tidak bingung dalam kesesatan. Nah, itu kan jadi repot. Setuju, Pak. Itulah sebabnya saya cari untung apa ini dengan tanggapi orang ini saya dapat makian ini jauh lebih banyak. Makanya kemarin ada orang chat sama saya diundang menjadi pembicara di satu acara, tapi bukan diundang sebagai pendeta, diundang sebagai YouTubers. Nah, maka saya bilang, loh, saya tidak mau. Ini kan pendeta-pendeta. Tujuannya adalah bagaimana pendeta-pendeta bisa mendapatkan uang dari YouTube. Saya tidak mau. Kalau itu tujuannya, saya nggak mau. Ya, saya beritahu bahwa dari YouTube, satu, saya dapat kesempatan banyak sekali beritakan firman. Kedua, dapat banyak sekali musuh dan makian. Ketiga, dapat sedikit uang. Nah, saya bilang begitu. Jadi makian itu banyak. Tapi ya sudah, saya bikin acara Esra suruh menjawab. Kenapa? Tujuannya untuk menjawab ini. Kalau yang ngerti kebenaran diam, kesesatan berkembang. Ya, itulah sebabnya saya terus saja bikin acara-acara supaya bisa membekali orang. Ya, jadi betul Pak. Saya harap gereja-gereja menjadi sadar. Berhenti sudahlah dengan propaganda omong kosong yang khotbah-khotbah hanya bicara-bicara pengalaman-pengalaman yang subjektif, tapi tidak menggali kebenaran firman dan tidak membekali jemaat yang baik. Jemaat kaget. Ya, kita tidak siap. Jadi, betul saya doronglah hamba-hamba Tuhan yang benar untuk banyak bicara. Dan kalau ada saudara-saudara hamba-hamba Tuhan di sini, atau bukan jemaat awam pun, tapi kalau saudara punya pengertian firman yang benar, banyaklah bicara. Banyak Facebook itu dipakai untuk menyebarkan kebenaran. Ya. Lalu kita berdoa supaya gereja-gereja juga bisa sadar untuk bergerak pada khotbah-khotbah yang sifatnya pengajaran. Tadi saya bilang ya, ada dua kendala. Kadang pendetanya siap, jemaatnya tidak mau. Kedua, ada jemaatnya rindu, tapi pendetanya tidak bisa. Iya. Harus diakui, banyak pendeta pun punya pandangan kacau balau itu ya. Nah, maka di situ butuh belajar yang gigih. Ya, belajar yang gigih. Nah, maka kita berdoa supaya Tuhan membangkitkan dengan keadaan seperti Tuhan membangkitkan gereja-gereja untuk kembali pada pengajaran yang alkitabiah. Ya, gitu ya Pak Bento ya. Iya Pak, seperti yang kita ketahui itu Pak, mungkin karena sudah terlanjur lama mereka berada dibuai dengan itu. Jadi seperti kata ayat yang di Timotius kalau nggak salah ya, mereka hanya ingin mendengarkan hal-hal yang menyenangkan telinganya. Ya. Mereka hanya ingin menyenangkan telinganya saja. Ya, begitulah. Ya. Tapi memang harus digenapi ayat itu. Kalau tidak Alkitab salah. Ya. Iya betul Pak. Jadi ayat itu pasti digenapi. Tapi upayakanlah supaya jangan kita yang menggenapinya. Amin.